Somebody pray for me. It been a day for me. Yeah, yeah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kevin Dwi Lestari, absen 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain produk. Desain produk adalah proses menciptakan produk baru yang akan dijual oleh perusahaan untuk pelanggannya. Peran produk desainer adalah untuk menggabungkan seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menciptakan produk baru yang dapat digunakan orang lain. Seleksi produk adalah proses pemilihan produk yang mana layak dijual maupun tidak layak dijual, atau dapat juga berarti suatu kegiatan pemilihan barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Perkenalkan, nama saya Made Lia Rismaya Devi, absen 12. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam desain dan seleksi produk. Yang pertama adalah kebutuhan konsumen. Pelanggan memiliki pengaruh yang besar atas cara produk dirancang dan berkembang. Alasan produk dirancang adalah harus mampu memenuhi kebutuhan pelanggan potensial yang akan dibidik. Yang kedua adalah segmentasi pasar. Semakin kompleks konsumen, maka akan semakin banyak jenis produk yang diperlukan dalam melayani konsumen itu. Yang ketiga adalah teknologi. Perkembangan teknologi mengharuskan produsen untuk mampu menciptakan suatu produk yang berkualitas. Dan yang terakhir adalah kondisi lokal. Dalam desain produk, perlu dipertimbangkan budaya lokal masyarakat sehingga produk kita bisa dimanfaatkan dengan baik dan tidak menyusahkan. Perkenalkan, nama saya Niko Maskar Mariani, absen 23. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tahapan seleksi dan desain produk. Jadi, sebelum desain suatu produk disetujui untuk diproses oleh bagian operasi pabrik, perlu dilakukan seleksi dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada konsepsi, yaitu membuat spesifikasi konsep dengan menggabungkan selera konsumen. Yang kedua ada persetujuan, yaitu tahap di mana spesifikasi ditunjukkan dengan perhitungan matematis, pembuatan model gambar, dan kemudian dimodifikasi dengan bagian pemasaran. Yang ketiga ada pelaksanaan, yaitu dibuatlah model yang sesuai dengan spesifikasi. Yang keempat ada penerjemahan, yaitu berdasarkan spesifikasi yang telah ditetapkan pada dua tahap ini, keikutsertaan bagian operasi dan pelayanan purna jual sangat diperlukan agar sama persepsi dan tidak butuh biaya mahal. Perkenalkan, nama saya Niko Mamita Dewi, absen 32. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu materi tentang pengembangan produk. Adapun beberapa alasan pengembangan produk, yaitu banyaknya perusahaan mengurangi macam produk dan menghentikan pembuatan barang-barang yang lainnya yang hanya menguntungkan secara marginal. Yang kedua, banyak perusahaan yang sedang mencoba untuk menyederhanakan produk mereka. Adapun 5 bagian-bagian dalam pengembangan produk. Yang pertama, mencari gagasan. Sumber utama gagasan produk baru adalah dari pasar atau teknik yang telah ada. Yang kedua ada seleksi produk yang dianalisis dengan kriteria seperti potensi pasar, kelayakan finansial yang tujuannya untuk menyaring gagasan yang jelek. Yang ketiga ada desain produk pendahuluan yang dimana bersangkutan untuk desain terbaik bagi produk. Yang keempat ada penguji atau testing, penguji terhadap produk yang ditunjukkan pada penguji pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Yang kelima ada desain akhir atau paneling, di mana dalam tahap ini spesifik produk dan komponennya atau gambaran perakhirannya memberikan basis bagi proses produksinya. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Niputudiah Trisnayanti, absen 29. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pengembangan produk. Dalam era sekarang terdapat beberapa tantangan dalam pengembangan produk, yaitu yang pertama, makin terbatasnya gagasan tentang produk baru mengingat cepatnya perkembangan pasar. Yang kedua, pasar semakin terkotak dikarenakan semakin tajamnya persaingan. Yang ketiga, ada hambatan sosial dan peraturan pemerintah. Yang keempat, ada biaya pengembangan produk yang tinggi.
Dan yang terakhir ada usia produk yang singkat. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam pengembangan produk. Yang pertama ada pemunculan gagasan atau idea generation. Yang kedua ada penyaringan gagasan atau idea screening. Yang ketiga ada pengembangan dan pengujian konsep atau concept development and testing. Yang keempat ada pengembangan strategi pemasaran atau marketing strategi development. Yang kelima ada analisis usaha atau business analysis. Yang keenam ada pengembangan produk atau product development. Yang ketujuh ada pengujian pasar atau market testing. Dan yang terakhir ada komersialisasi. Baik, saya akan menjelaskan tahapan pengembangan produk. Dalam kaitan dengan perancangan dan pengembangan produk, harus mengetahui mengenai konsep life cycles. Konsep ini menyatakan bahwa hampir semua produk baru yang ditawarkan kepada masyarakat akan menjalani suatu siklus kehidupan yang terdiri atas 4 tahap dalam periode waktu terbatas, yaitu yang pertama, tahap pengenalan atau introduction. Dalam tahap ini, operasi penjualan tidak selalu bekerja baik. Masih terdapat masalah keterlambatan dalam perluasan kapasitas produksi. Yang kedua, tahap pertumbuhan atau growth. Dalam tahap ini, produk diperbaiki dan distandarisasi menjadi dapat diandalkan dalam penggunaan dan harga lebih rendah. Yang ketiga, tahap kejenuhan atau maturity. Volume penjualan mulai menurun pertambahannya karena setiap orang atau pembeli potensial sekarang telah memiliki produk sehingga penjualan sangat tergantung pada penggantian dan pertambahan penduduk. Dan yang terakhir, keempat, tahap penurunan atau decline. Tahap penurunan yaitu tahap penurunan dalam permintaan terhadap produk. Perusahaan harus senantiasa bekerja pada pengembangan produk-produk baru untuk menggantikan produk-produk lama. Terima kasih.